Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kembali lagi pada mata kuliah persamaan diferensial. Untuk pembahasan kali ini kita hanya akan membahas beberapa sub aja. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang persamaan diferensial dengan koefisien linier non homogen. Fungsi X, Y disebut dengan fungsi homogen bila terdapat n elemen bilangan real, sehingga itu akan berlaku fungsi KE, KY sama dengan K pangkat n fungsi X, Y dengan n itu disebut orde dari fungsi homogen X, Y. Jika syarat di atas ini tidak terpenuhi, maka disebut dengan PD non homogen. Yang mempunyai bentuk, di sini kita lihat bentuknya. AX plus BY ditambah C dikali DX ditambah PX plus QY ditambah R dikali DY sama dengan 0. Dengan A itu A, B, C, P, Q, dan R adalah konstanta. Jadi untuk menyelesaikan PD non homogen ini itu kita harus diperhatiin dulu kondisi-kondisi yang bisa aja terjadi. Kondisi yang pertama ini kita lihat jika A per P tidak sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R atau AQ per BQ tidak sama dengan 0. Kita lihat di sini. Ada 3 kondisi dan di situ setiap kondisi itu memiliki syarat-syarat tersendiri. Untuk yang kondisi kedua itu jika A per P sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R atau AQ per BQ tidak sama dengan 0. Dan jika A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan M. Ini kita bisa dilihat di sini banyak sekali contoh-contohnya. Kita akan langsung ke bagian yang untuk contoh kondisi yang pertama. Ini dilihat ya, jika A per P tidak sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R atau AQ per BQ tidak sama dengan 0. Jadi kita pertama masukin dulu AX plus BY plus C sama dengan U, maka A dx plus BD sama dengan DU. Ini akan diperoleh dx sama dengan Q DU min B DV per AQ per min BP. Nih, bisa dilihat sendiri. Kita langsung saja ke contohnya. Selesaikan persamaan diferensial berikut. X plus 2Y min 4 dx min 2X plus Y min 3 DY sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya itu adalah X plus 2Y min 4 DX min 2X plus Y min 3 DY itu sama dengan 0. A per P itu sama dengan 1 per min 2, di mana B nya itu adalah 2 min 1 dan C per R nya itu min 4 per min 3. Karena kasus di atas ini nilainya 1 sama lain itu tidak ada yang sama, maka kita harus menyelesaikan dengan kondisi yang pertama, yaitu menjadi X plus 2Y min 4 sama dengan itu U, DX plus 2 DY sama dengan DU, min 2X min Y plus 3 sama dengan V, min 2 DX min DY sama dengan DV. 2 DX plus 4 DY sama dengan DU, dan DX plus 2 DY sama dengan DU, lalu kita operasikan sehingga akan diperoleh bentuk DY-nya ini. DY sama dengan 2 DU per DV per 3 dan DX-nya menjadi min DU min 2 DV per 3. Setelah memperoleh hasil yang ini tadi, langsung kemasukkan menjadi UDX plus VDY sama dengan 0. Maka akan kita langsungkan penyelesaiannya dengan min U per V plus 2 DU plus min 2 U per V plus 1 sama dengan 0. Kita misalkan T-nya itu menjadi U per V itu adalah DU, dan DU itu sama dengan V DT plus T DV. Dan kita itu menggunakan integral fungsi rasional, sehingga kita akan diperoleh min 1 per 2 ln
T plus 1 plus 3 per 2 ln T min 1 plus ln V sama dengan ln C. Ln min T plus 1 pangkat min 1 per 2 plus T min 1 pangkat 2 3 per 2 plus V min menjadi min T plus 1 pangkat min 1 per 2 plus T min 1 pangkat 3 per 2 plus V sama dengan C. T min 1 pangkat 3 per 2 plus V sama dengan C plus T plus 1 pangkat 1 per 2. T min 1 pangkat 3 plus V pangkat 2 sama dengan C kuadrat plus T plus 1. Kita substitusi kembali T sama dengan U per V sehingga menjadi, ini kita ganti ya, T nya menjadi U per V min 1 pangkat 3 plus V pangkat 2 plus C pangkat 2 plus ini T nya kita ganti juga menjadi U per V plus 1. Jadi hasilnya seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu persamaan diferensial eksak. Persamaan diferensial eksak ini itu bisa dinyatakan dalam jika ruas kiri persamaan diferensial tersebut merupakan diferensial total suatu fungsi f m x, y dx plus n x, y dy atau sama dengan do m per do y sama dengan do n per do x. Dengan kata lain, suatu persamaan diferensial biasa disebut persamaan diferensial eksak jika m x, y sama dengan do m per do x, y dan n-nya itu x, y do n per do x sama dengan x, y. Jika bentuk persamaan diferensial eksaknya itu m x, y dx plus n x, y dy sama dengan 0. Jadi untuk persamaan diferensial eksak itu ada beberapa langkahnya di sini. Jadi yang pertama kita harus menuliskan persamaan diferensial itu dalam bentuk diferensial. Lalu kita menguji keeksakannya. Setelah itu yang ketiga, jika memang eksak, integralkan m terhadap x atau n-nya terhadap y. Lalu untuk langkah yang keempat, turunkan f terhadap y dan samakan hasilnya dengan n x, y atau turunkan f terhadap x dan samakan hasilnya dengan fungsi m x, y. Lalu untuk cara yang kelima itu integralkan c aksen y untuk diperoleh cy atau c aksen x untuk memperoleh cx. Jadi untuk yang selanjutnya ini langkah yang keenam, tuliskan penyelesaian umum dalam bentuk f, x, y sama dengan c. Kita langsung saja ke contoh yang pertama. Kita lihat di sini persamaan diferensialnya adalah x min 2y dx plus y kuadrat min 2x dy sama dengan 0. Penyelesaiannya itu x min 2y dx plus y kuadrat min 2x dy sama dengan 0. Di sini kita lihat dulu apakah ini eksak atau tidak dengan cara do m per do y sama dengan do x min 2y per do y sama dengan min 2 dan do n per do x nya itu juga setelah dioperasikan hasilnya sama yaitu min 2, maka ini eksak. Jika setelah eksak kita masukkan ke dalam fxy lalu kita integralkan. Di sini setelah diintegralkan x min 2y dx plus c aksen y. Lalu setelah itu kita akan mendapatkan hasil c aksen y sama dengan y kuadrat. Lalu c aksen y nya ini kita integralkan sama menjadi integral y kuadrat dy. Integral dari y kuadrat itu akan menghasilkan 1/3 y pangkat 3 sehingga fx y nya sama dengan 1/2 x kuadrat min 2x y plus 1/3 y pangkat 3 ya, atau bisa juga menjadi 1/2 x kuadrat min 2x y plus 1/3 y pangkat 3. Lalu untuk yang materi ketiga itu yang terakhir pada pertemuan kali ini adalah persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Jadi ada bentuk persamaan diferensial yang tak eksak, tapi bila dikalikan dengan suatu fungsi tertentu akan diperoleh suatu persamaan yang eksak. Proses tersebut ini dinamakan dengan faktor integrasi. Faktor integrasi ini dilakukan dengan tujuan yaitu yang pertama
untuk mengetahui bahwa adanya hubungan antara persamaan diferensial eksak dan persamaan diferensial tak eksak dengan faktor integral atau integrasi. Yang kedua, untuk mengetahui syarat-syarat keeksakan suatu persamaan diferensial eksak, dan untuk mengetahui cara untuk kita itu menentukan faktor integrasi pada persamaan diferensial eksak. Dan yang keempat itu untuk mengetahui pada saat kapan faktor integrasi itu kita harus gunakan. Jadi pada prinsipnya itu persamaan diferensial tak eksak itu dapat diubah menjadi persamaan diferensial yang eksak. Dalam masalah ini itu kita diperlukan menggunakan konsep faktor integrasi untuk menyelesaikannya, sehingga persamaan diferensial tak eksak bisa menjadi persamaan diferensial eksak. Dalam beberapa kasus, suatu persamaan diferensial yang tak eksak ini dapat dijadikan eksak dengan mengalihkan dengan suatu faktor. Jadi kita langsung saja ke contohnya. Kita lihat di sini contoh soal. Yang pertama, tentukan faktor integrasi dan solusi dari persamaan diferensial berikut. 5xy plus 4y kuadrat plus 1 dx plus x kuadrat plus 2xy dy sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah misalkan mx, y sama dengan 5xy plus 4y kuadrat plus 1 dan n-nya nx, y-nya itu x kuadrat plus 2xy. Karena pada soal ini diberikan keterangan mengenai persamaan diferensial ini eksak atau tidak, jadi kita buktikan terlebih dahulu apakah ini eksak apa tidak. Jadi kita lihat di sini, kita mencarinya menjadi dengan cara do m x, y per do y, do n x, y per do x. Nah, maka dapat, karena ini itu tidak sama dengan do m dan do x nya ini kan beda, 5x plus 8 sedangkan yang ini menghasilkan 2x plus 2y, sehingga ini tidak sama dengan ini. Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan diferensial itu bukan merupakan persamaan diferensial yang eksak. Maka untuk merubahnya menjadi eksak kita harus dicari faktor integrasinya. Faktor integrasinya itu mu sama dengan sama dengan e pangkat integral gx dx. Kemudian dapat dicari nilai gx-nya terlebih dahulu, yaitu dengan cara kita lihat di sini. Gx sama dengan do m per do y min do n per do x per n. Kita masukkan di sini nilainya. Setelah dioperasikan, gx akan mendapatkan hasil 3 per x. Karena nilai gx-nya sudah ditentukan, maka kita akan mencari faktor integrasinya dengan cara mu x sama dengan ini rumusnya e pangkat integral gx dx. Gx-nya sudah diketahui 3 per x, sehingga dimasukkan saja integral 3 per x sama dengan 3 ln x. Mu x sama dengan x pangkat 3. Ini merupakan faktor integrasinya. Setelah diperoleh faktor integrasinya, kemudian akan dikalikan dengan persamaan diferensial yang di atas tadi. Kita lihat di sini faktor dikalikan menjadi x pangkat 3 dikali dengan 5xy plus 4y pangkat 2 plus 1 dx. Ini juga dikali dy-nya dikali x pangkat 3. Setelah itu menghasilkan 5x pangkat 4y plus 4x pangkat 3y kuadrat plus x pangkat 3 dx plus x pangkat 5 plus 2x pangkat 4y dy. Lalu setelah ini kita kelompokkan sehingga akan diperoleh seperti ini. Lalu kita integralkan 5x pangkat 4y dx tambah integral 4x pangkat 3y kuadrat dx plus integral x pangkat 3 dx, sehingga memperoleh x pangkat 5y plus x pangkat 4y kuadrat plus 1 per 4 x pangkat 4 sama dengan c atau konstanta. Jadi itu tadi materi kita pada pertemuan kali ini. Kita ada beberapa materi, yaitu yang pertama non homogen, yang selanjutnya yaitu diferensial eksak, dan yang selanjutnya yaitu tadi adalah diferensial eksak dengan faktor integrasi. Jadi sekian saja, sampai
jumpa pertemuan selanjutnya dan selalu pantengin YouTube saya. Terima kasih.